tahdid, ancaman, peringatan atas orang yang menyembunyikan dalam dirinya itu rasa tidak senang dan rasa berat mengurusi orang tua. Ini rasa berat, seolah-olah ini ancaman. Allah tahu kalian itu tidak senang mengurus orang tua, apalagi orang tua sudah uzur, sakit ya, sehingga harus mengurus orang tua. Kadang anak ini dalam hati ini, kenapa tidak mati-mati aja ini ya, bisa jadi muncul begitu. Sakit menahun, anak ngurus, bisa jadi merasa tidak senang. Nah Allah tahu itu. Kalau di Ruhul Bayan begitu penjelasan Syekh Ismail Haqqi ya. Kadang tidak sakit tetapi lupa ya, pelupa. Orang tua pelupa, sudah makan ini enggak dikasih makan ya. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata musannif kitab ini ya, huququl walidaini, huququ mudhaf, al walidaini mudhaf ilaih ya. Muqaddimatun, muqaddimah. Fadlul walidaini azimun, keutamaan kedua orang tua itu azim, besar. Azimun ini sebagai khobar ya, menerangkan dari mubtada. Jadi ini diterjemahkan keutamaan kedua orang tua adalah sangat besar, gitu nerjemahinya. Bukan keutamaan kedua orang tua yang besar, tidak ada yang. Kalau yang itu na'at man'ud atau sifat mausuf. Kalau mubtada khobar pakai adalah, adalah atau itu. Keutamaan kedua orang tua adalah sangat besar. Nah, gitu terjemahannya. Wa mahma, mahma ini artinya apapun atau bagaimanapun. Kedudukannya dia sebagai isim syarat. Isim syarat. Menjazmkan fi'il mudhari. Wa mahma yaf'al. Jadi yaf'al, tanda jazmnya yaf'al, fi'il mudhari ini disukun. Wa mahma yaf'al al-insanu, al-insanu sebagai apa? Fa'il. Yaf'al dia majzum, ya jazm karena ada mahma, isim syarat, ya menjazmkan dua fi'il ya. Wa mahma yaf'alul insanu, bagaimanapun manusia itu berbuat, dia mau berbuat apapun kebaikan kepada kedua orang tua, falai yastati'a ayyuwaffiyahuma, maka tidak akan sanggup. Yastati'a, siapa fa'ilnya? Yastati'a, fi'il apa? Fi'il mudhari. Istata'a yastati'u, fa'ilnya dhamir mustatir, yakni huwa ya, yakni kembalinya ke al-insan tadi. Bagaimanapun manusia berbuat, maka dia tidak akan sanggup ayyuwaffiyahuma, untuk memenuhi haqqahuma, hak keduanya, alaihi, atasnya, yakni atas al-insan, atas manusia tadi. Kadakawa dibalas jasa orang tua itu. Wa fi dhilli ma yashhaduhul mujtama'u, atau mujtama'a ini lebih pasnya. Kalau mujtama'a berarti di dalam situasi yang dia melihat masyarakat, min uquqin lil walidain, berupa apa? Uquq. Uquq itu kedurhakaan, lil walidaini kepada kedua orang tua, wa min istihanati, dan dari istihanah, menghinakan atau penghinaan, bi fadli ashabil huquq, yang dihinakan apa? Keutamaan pemilik hak-hak ini, yakni orang tua. Kita lihat ada anak-anak yang ke orang tuanya tidak punya adab, kadang memarahi orang tua ya, bermuka masam, apalagi meminta sesuatu yang orang tua sudah tahu aja orang tuanya tidak punya duit, misalnya minta macam-macam. Nah, ini menghinakan keutamaan orang tua. Di masyarakat banyak begitu. Tadzakkarul ayatu, ayat-ayat mengingatkan, kullaman hada anit tariqil qawim, setiap orang yang melampaui atau menyimpang
dari jalan yang lurus, la'allahu yuniba, ya, agar orang tadi anaba yunibu itu bertobat, ya. Jadi diingatkan oleh Al-Quran. Waqad zakarat al-ayatu huna, dan sungguh telah menyebutkan ayat-ayat di sini, yakni yang akan dibahas nanti, ta'ifatam minal awamiri, sekelompok atau sekumpulan, ta'ifah itu sekumpulan perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, allati yaqumu 'alaiha bunyanul mujtama'i al-fadili, yang berdiri di atasnya, hanya kembali ke di atasnya, di atas maksudnya sekelompok, ya, perintah dan larangan tadi, sekumpulan perintah dan larangan tadi, berdiri bunyanul mujtama', bangunan masyarakat al-fadil, yang punya apa, yang utama. Jadi dari ayat-ayat ini masyarakat yang memakai ayat ini akan, ya, terbentuk masyarakat yang utama. Bunyan, bangunan, masyarakat yang utama. Tidak seperti kadang di barat itu dilihat, ya. Sebetulnya tidak di barat aja, di sini juga ada gitu. Orang tua itu tidak ada yang ngurus. Ya, kadang dibiarkan, bahkan sampai mati anaknya tidak tahu, mati membusuk di rumah. Ada yang dia lebih dekat dengan anjing, ya, melihara anjing karena tidak punya anak. Ya, anaknya tidak mau ngurus, dia anjingnya aja yang menemani orang tua di sana. Saking jengkelnya dengan anak, ketika mati hartanya diberikan ke anjing. Diwariskan, wasiat hartanya untuk si anjing aja, anaknya nggak dikasih. Nah, ini masyarakat yang sakit itu. Kaum muslimin tidak begitu mestinya, ya. Kalau benar-benar memakai Al-Quran, apalagi kalian ini penghafal Al-Quran, mestinya akhlak kepada orang tua sangat-sangat bagus, ya, sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran yang kalian hafal. Jadi perbaiki perilaku, sesuaikan dengan yang dihafal. Salah satunya terkait dengan orang tua kalian. Wa ala ra'siha, dan yang pada roksun itu kepala, maksudnya yang paling utama atau yang paling awal untuk berbakti kepada orang tua itu disebutkan di sini, ada musyirki billahi ta'ala, ketiadaan syirik kepada Allah Ta'ala, ya, kepada Allah Ta'ala. Jangan menyekutukan Allah. Ini berbakti kepada orang tua tapi menyekutukan Allah, nggak ada tauhidnya, ya, sia-sia semua itu. Tsumma aqaba dzalika, kemudian aqaba itu artinya yang berikutnya, aqaba, yang berikutnya dari yang demikian itu, birrul walidain, berbuat atau berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Jadi ayat Allah menyebut jangan menyekutukan Allah, setelah itu menyebut birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Wal ihsanu ilaihima, dan berbuat ihsan, berlaku terpuji bagus kepada kedua orang tua. Wa fi dzalika bayanun, dan dalam hal yang demikian itu adalah bayan, penjelasan, li fadliha, terhadap keutamaannya, keutamaan berbakti tadi, wa iqrari bima lahuma min huquq, dan iqrar atau penetapan terhadap hak-hak dari keduanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah atau beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya itu mencapai usia kibar atau lanjut, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kalian katakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, artinya, dan wakhfid, tundukkan atau rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, ya Rabb, sayangi keduanya, kedua orang tuaku itu sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan kalian itu lebih tahu terhadap apa-apa yang ada pada diri kalian, apa yang ada dalam hati kita, itu Allah tahu. Maksudnya apa? Dalam Ruhul Bayan dijelaskan, wa ka'annahu tahdidun ala ayyut mara lahuma karohatan wa istisqalan, seolah-olah ini ancaman, tahdid, ancaman, peringatan atas orang yang menyembunyikan dalam dirinya itu rasa tidak senang dan rasa berat mengurusi orang tua, ini rasa berat, seolah-olah ini ancaman. Allah tahu kalian itu tidak senang mengurus orang tua, apalagi orang tua sudah uzur, sakit, ya, sehingga harus mengurus orang tua. Kadang anak ini dalam hati ini, kenapa tidak mati-mati aja ini? Ya, bisa jadi muncul begitu, sakit menahun, anak ngurus, bisa jadi merasa tidak senang. Nah Allah tahu itu. Kalau di Ruhul Bayan begitu penjelasan Syekh Ismail Haqqi. Ya. Kadang tidak sakit tetapi lupa, ya, pelupa. Orang tua pelupa, sudah makan, ini nggak dikasih makan. Ya, bisa begitu. Ya. Nelpon terus, barusan nelpon lagi, barusan bertanya lagi. Nah, punya orang tua seperti itu perlu sabar, jangan ada rasa tidak senang. Ya. Allah, ya Tuhan kalian tahu apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian itu. Ya, kalau di tafsir yang lain itu penjelasannya agak berbeda. Ya. Jadi kadang kalau orang tua dulu mengurus kita waktu kecil, tidak ada rasa ini kenapa tidak cepat mati aja. Tidak ada begitu. Tapi kadang anak ngurus orang tua yang sakit, ini kok nggak mati-mati. Susah ya. Kalau dulu orang tua ngurus kita kecil itu, ya kadang berak di celana, ngompol, macam-macam itu. Sabar orang tua itu. Gak ada ngeluh-ngeluh. Kalau sakit anak itu, orang tua merasa dia lebih sakit lagi. Anak sakit itu bisa kesana kemari kayak apa anaknya supaya sembuh. Tetapi kadang anak ke orang tua tidak begitu. Nah Allah itu tahu. Ya, mudah-mudahan. Ya ini kadang sifat manusia ya, sifat manusia. Kalau anak itu kan ada lucu-lucunya. Kalau orang tua perilakunya kayak anak sudah tidak ada lucunya lagi orang tua masalahnya. Ini kalau sudah sampai masa kibar, masa sepuh benar, uzur, sabar-sabar. Kemudian Allah katakan di sini, ini kan berat ya, berat punya orang tua begitu berat.
Dan kalau Allah menghitung dalam hati kita itu begitu, ya, yang tidak senang ngurus orang tua kemudian dihitung itu sebagai dosa, kayaknya tidak ada yang selamat itu. Jarang orang selamat dari azab Allah seandainya dalam hati itu diazab. Ya. Makanya Allah kemudian katakan di sini, in takunu sholihin, jika kalian itu sholih, ya, artinya berbuat taat, baik-baik aja perilaku yang nyata, yang zahir ini lakukan yang baik. Ke dalam hati kadang jengkel sedikit, ya jangan dinampakkan kepada orang tua itu. Sabar-sabar. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang yang awwabin, yakni orang-orang yang taat, ahli sholat, ahli ibadah, ghafura itu memberikan ampunan. Jadi ayat ini bicara berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Baik dia itu orang tuanya baik maupun orang tuanya tidak baik. Ya. Orang tuanya misalnya ya nggak pernah mondok, nggak pernah ini, ngerti agama juga enggak, tetap kita diminta berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada ungkapan apa? Mahma yakun abuka fahtarimhu. Bagaimanapun kondisi bapakmu, maka muliakan. Kondisi orang tua kalian bagaimanapun juga. Dia berimankah, endakkah? Muliakan dalam artian penuhi hak-hak dia. Penuhi hak-haknya. Kalian kadang dikasih orang tua, dikasih orang lain sesuatu, kalian berterima kasih benar. Ya. Dikasih hadiah oleh temannya, terima kasih benar. Tapi sudahkah berterima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan banyak lagi daripada apa yang diberikan teman? Kadang itu hak yang besar itu terlalaikan. Ini terkait dengan hukukul walidain. Ya, sebetulnya waqfid itu kan rendahkan oleh engkau, lahuma untuk keduanya. Janaha itu artinya sayap. Janaha itu sayap. Al-dhulli itu kehinaan atau kerendahan. Minar rahmah yakni kasih sayang. Ini dalam apa ya? Kalau ada binatang itu menyayangi, kayak ayam itu, lihat ayam punya anak-anak. Menyayangi anaknya itu ketika ada serangan sembunyi di mana anaknya? Ya, di bawah itu sayap induknya itu menaungi anaknya itu. Jadi ada elang mau nerekam anak-anak ayam, ya, dilindungi. Ada hujan, anaknya berteduh di bawah sayap ibunya tadi, induk ayam itu. Ada apa saja, pokoknya pelindungnya begitu. Nah ini mirip begitulah. Artinya kalau orang tua itu mestinya kita jaga, kita lindungi, kita sayangi. Ya. Ada bahaya kita yang dahulu dalam hal membela itu. Terutama ini untuk orang tua yang sudah sepuh, ya, sudah uzur. Kalau kalian masih kecil begini, orang tua ada musuh mau mengganggu, ya orang tuanya yang bela. Kalian menghadapi dipukul sekali, urusannya jadi tambah bahaya. Enggak, Abi, saya aja yang menghadapi. Belajar kontol sudahkah? Oh, belum ya. Nah, makna-makna katanya ya, al-kalimah di sini waqadha, maknanya waqadha itu adalah amaro, itu makna. Waqadha artinya amaro, menyuruh. Wa wasso, mewasiatkan. Wa alzama, dan mewajibkan. Coba qadha rabbuka berarti artinya Allah menyuruh, mewasiatkan, mewajibkan kalian. Ya belughanna artinya, nah di situ ya belughanna, baligh sampai, yasilu, yasilanna artinya betul-betul sampai. Al-bulugh maknanya al-wusul, ya, baligh artinya sampai. Kemudian ufin ini tidak ada kaitannya dengan ma'il atau ipin, tidak ada.
Oh ini ada upin di dalam Al-Quran. Tidak. Upin di sini adalah kalimatut tadajjur. Kalimatut tadajjur. Tadajjur itu kalimat yang atau kata-kata yang mengganggu. Saya kan tidak mengatakan cuma mengatakan kalimat lain yang menyinggung perasaan orang tua. Nah, jangan itu dilakukan. Wabil khusus orang tua yang sepuh tadi. Wakarohiyah, ya, kata-kata yang tidak disukai. Kemudian watabarrumin, tabarrum itu komplain, protes, protes yang nggak menyenangkan. Makanya hati-hati juga kepada orang tua itu. Kalaupun protes, ya maunya ndak senang atau kebijakannya agak kurang pas, ngomong yang baik-baik. Mbah, Abi atau Umi ini kayak apa, misalnya dibicarakan baik-baik. Jangan juga diam terus ngerundel itu. Manggarunum. Ya, kalau manggarunum itu ngomel-ngomel ya. Ngerundel itu di hati ndak senang, wajahnya masam terus ngurung diri di kamar. Ya, jangan juga kayak gitu. Bicarakan baik-baik. Kalau tidak bisa juga orang tuanya memang pangarasan jua, sabar ya sudah, bekalah ya sudah, kalah. Ini ke orang tua mesti begitu. Kalau orang tuanya yang salah bagaimana? Ya jangan dicela berlebihan, ya, diingatkan baik-baik. Ya. Orang tua kada sholat misalnya, gimana? Ya. Jangan kemudian, wah ini Umi Abi masuk neraka ini datang. Ya. Jadi jangan begitu, diingatkan baik-baik ya. Minimal kasih contoh ya. Jadi sholatlah duluan. Jadi ini ke orang tua bicara baik-baik. Ada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini saking menjaga supaya orang tua beliau, ibunya ini tidak tersinggung, makan tidak berani bersama dengan orang tuanya. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu ada cerita begitu. Kenapa? Khawatir ya, kalau nanti beliau mengambil lauk atau apa yang itu ibunya ingin, ya, misalnya ayamnya tinggal satu, ya. Ibunya sebetulnya dalam hatinya hendak, tapi lebih cepat sih anak, ya. Akhirnya diambil si anak. Kalau khawatir itu, ya, padahal ya, kita biasa aja makan bersama itu. Jadi diperhatikan betul hak orang tua. Apalagi kalimat-kalimat yang membuat marah, maka itu jangan dilakukan. La tanharhuma, la tanhar maknanya adalah la tazjar. Ya, jangan membentak atau zajaro itu artinya juga pelarangan. Ya. Kalau membentak aja tidak boleh, apalagi memukul. Ulun kada suah bentak orang tua, langsung ku tempeleng aja. Itu lebih ini lagi, lebih bahaya lagi. Kalau membentak, mengucapkan kata-kata yang tidak benar itu aja sudah dilarang, apalagi menempeleng. Tidak boleh menyepak, ya Allah. Mudah-mudahan kalian, kita semua ini tidak punya sifat-sifat jelek begitu. Kemudian kaulan karima. Kaulan itu perkataan, karima mulia itu maknanya hasanan. Ya, hasanan jamilan layyinan. Hasan itu baik, jamil bagus, layyin itu lembut. Jadi ini perlu ketiganya, baik, bagus, lembut. Perkataannya baik, tapi gayanya nyentak atau apa tadi, menghardik. Ya. Mak, sholat mak, dengan mak, sholat mak. Atau gaya tegas memerintah seperti komandan pasukan kan nggak layyin. Ya, tapi kalau dengan lembut kan bisa. Ya. Ada juga yang lembut tapi nyelekit, ya enggak boleh juga. Ya. Ya, pian ini sudah tuha mae parak mati misalnya. Sadar-sadarlah. Lembut gayanya tapi ini enggak enak berkata kepada kedua orang tua. Jadi ya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pikirkan itu, kita kalau dibicara orang lain ke kita begitu tersinggung enggak.
Lil awabin maknanya adalah lit tawabin. Awabin di sini tawabin, orang-orang yang banyak bertobat. Jadi kalau kita banyak perilaku mungkin kurang bagus kepada orang tua, banyak bertobat, banyak istighfar. Ini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada perkataan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ini penting, tambahan aja, ndak ada di situ. Ya. Supaya kalian betul-betul itu berbakti kepada kedua orang tua kalian. Itu ibaratnya ya pintu terkabulnya hajat dan doa kalian itu orang tua kalian. Nah, di samping itu durhaka kepada orang tua itu salah satu sebab mati dalam keburukan. Kata beliau, al-asbabul muqtadiyatu lisu'il khatimah arba'atun. Kata Imam As-Suyuti, sebab-sebab yang menjadikan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah, itu ada 4. Yang pertama at-tahawunu bis sholah, menggampang-gampangkan sholat. Tetapi sholat itu sangat dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Wa syurbul khamr, yang kedua minum khamr, mabuk kawian. Kemudian yang ketiga wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa azal muslimin, menyakiti kaum muslimin, baik dengan perkataan atau perbuatan. Hati-hati itu, menggampangkan sholat, mabuk, uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua, dan mengganggu kaum muslimin, menyakiti. Nah, ada kisah terkait itu diriwayatkan dari Muhammad bin Uyainah Al-Fazari. Dia mengatakan, sami'tu Aba Ishaq Al-Fazari yaqulu li Abdullah bin Mubarak. Aku mendengar Abu Ishaq Al-Fazari berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ulama wafat tahun 181 Hijriah ini, Abdullah bin Mubarak ini. Yang memberitahu berarti ya, sezaman itu. Beliau katakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini panggilan Abdullah bin Mubarak. Kana rajulun min ashabina, adalah seorang lelaki dari sahabat kami, dari teman kami, jama'a minal ilmi aktsara mimma jama'tu wa jama'tu. Itu telah mengumpulkan dari ilmu itu lebih banyak daripada yang kukumpulkan dan kukumpulkan. Jadi ini alim orangnya, temannya dari Abu Ishaq ini. Banyak ilmunya, hafalannya mungkin lebih banyak, kitab yang dikuasai lebih banyak. Fahtadara, kemudian temanku ini saat ihtidhar, yakni menghadapi kematian, aku menyaksikan itu saat dia menjelang ajal itu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada temannya Abu Ishaq ini, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Suruh ditalkin la ilaha illallah. Fayaqulu la astati'u an aqulaha. Dia katakan, aku enggak sanggup mengatakan itu. Tsumma takallama fayatakallam. Qala dzalika marratain. Kemudian dia berbicara, ya, dan berbicara, kemudian dia mengatakan itu dua kali, ya. Falam yazal ala dzalika hatta mata. Maka itu terjadi terus menerus, ya. Ditalkin tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah saja, ya, kalimat yang biasa dibaca tidak bisa mengatakan, ya. Falam yazal ala dzalik hatta mata. Dia begitu sampai mati. Qala fasa'altu anhu, maka si Abu Ishaq ini berkata, aku kemudian bertanya tentang kondisi ini, kenapa ini? Orang alim, orang ilmunya banyak, kok bisa begitu? Faqila, maka dikatakan, kana aqon biwalidayhi, adalah orang ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Fadhanantu anna alladhi hurima kalimatul ikhlas li'uquqihi biwalidayhi, maka aku menduga kemungkinan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah tadi itu adalah karena kedurhakaan dia terhadap kedua orang tuanya. Jadi hati-hati ini, ya, minta
minta rela, minta ridho. Jangan sampai membuat orang tua ini orang tua kalian tidak rela, jadi susah, dapat ilmu susah, dapat husnul khotimah saat meninggal pun bisa susah. Terus kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Ya minta rela. Sudah meninggal orang tuanya. Orang tua sudah meninggal itu bukan alasan untuk tidak bertobat. Orang yang menyakiti Rasul saja, setelah Rasul wafat baru masuk Islam, kira-kira diterima tidak Islamnya? Diterima Islamnya. Jadi jangan putus asa kalau dulu pernah menyakiti orang tuanya sudah meninggal. Tetaplah berbuat baik, doakan kedua orang tua sebagaimana doa di sini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Tuhan ampuni mereka berdua sebagaimana mereka berdua sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangiku waktu kecil. Baik, ini mungkin ada masalah? Ada pertanyaan silakan. Nah, yang syarhul ayat ini siapa yang membaca? Saya bacakan aja ya. Syarhul ayati. Wa amara rabbuka ayyuhal insan wa alzama wa aujaba ayyufrada subhanahu wa ta'ala wahdahu bil ibadah. Tuhan engkau telah memerintahkan wahai manusia dan mewajibkan agar yufroda subhanahu wa ta'ala wahdahu bil ibadah, agar menyendirikan atau mengesakan Allah saja terkait dengan ibadah. Wa amara bil ihsani ilal abi wal ummi, dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak dan ibu. Wa bi khaswatin halas syaikhukhah, khususnya saat keduanya itu syaikhukhah itu saat tua renta, masa-masa manula kata orang sekarang, manusia lanjut usia. Fala tasjar wala tasqil syai'an tarahu min ahadihima au minhuma, maka janganlah engkau berkata-kata yang tidak mengenakkan, dan jangan membuat berat sesuatu yang membuat berat orang tua dari salah satu atau keduanya ya. Wala tusammi'huma, kalau sami'a mendengar diikutkan wazan sama'a fa'ala, artinya memperdengarkan. Sama'a yusammi'u, tusammi'u wala tusammi'huma qaulan sayyi'a, dan jangan engkau perdengarkan kepada kedua orang tua kalian perkataan yang buruk. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna marati bil qawli as-sayyi, hingga walaupun sekedar tadi, cih, misalnya kalau bahasa Indonesia kan, itu ke orang tua ngatakan, atau sekedar kalau orang kesal itu kan kadang gitu ya, rasa jengkel itu, misalnya gitu. Yang itu merupakan level terendah dalam hal keburukan kepada orang tua. Kemudian wala yasduru minka ilaihima fi'lun qabih, janganlah keluar dari engkau kepada kedua orang tua itu perbuatan yang buruk. Walakin arfiq bihima wa qul lahuma daiman qaulan layyinan latifan, tetapi berbuat lembutlah kepada keduanya, katakan kepada keduanya selama-lamanya perkataan yang layyin dan latif, yang lembut, yang lunak. Wa kun li ummika wa abika zalilan mutawadhi'an, jadilah engkau itu terhadap ibumu dan bapakmu zalilan, tunduk, mutawadhi'an, tawadhu, rahmatan bihima, sayang kepada keduanya. Wadlub mir rabbika, dan mintalah dari Tuhan engkau ayyarhamahuma birahmatihil wasi'ati, agar Allah itu menyayangi keduanya dengan kasih sayang yang luas. Ahya'an wa amwatan, saat orang tua hidup maupun sudah wafat. Kama sobaro, sebagaimana sobaro, fa'ilnya siapa? Sobaro, sobaru. Sobaro fa'ilnya ya huma, huwa huma hum. Sobaro sobaru. Itu ya.
Ini kalau salah baca sobron. Sobaron ini fa'ilnya huma, kedua orang tua. Sebagaimana keduanya ala tarbiyatika tiflan. Keduanya mendidik, tarbiyah itu mendidik, mengurus, memelihara tiflan saat masih kecil. Jadi orang tua memelihara, menjaga, mendidik, mengurus kita saat kecil. Kita minta Allah itu juga memperlakukan kedua orang tua kita, menyayangi mereka seperti sayangnya orang tua kepada kita. Kecuali mungkin ya kalau orang tua kita ini dulunya waktu kecil tidak menginginkan kita. Nah, itu doanya mungkin agak perlu diubah kali ya. Karena akhirnya nanti Allah juga memperlakukan yang sama dengan ibu tadi yang nggak senang ini. Saya maunya anak dua aja kok lahir lagi ini satu, ini anak swasta ini misalnya. Akhirnya tidak disayang. Kita tetap inginkan agar orang tua kita disayang apapun kondisinya, perlakuannya kepada kita. Jadi minta Allah sayangi sebagaimana mereka menyayangi, mengurus, mendidik kita waktu kecil. Dhaifil hali wal quwah, saat kita ini dhaifal hauli wal quwah, saat kondisi kita dhaif, lemah upaya, lemah kekuatan. Rabbukum ayuhan nas, Tuhan engkau wahai manusia, a'lamu bima fil dhamairikum min khairin wa syarrin. Itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam batin kalian. Dhamair itu kayak dhamir yang tersembunyi, tidak nampak di situ, berupa kebaikan maupun keburukan. Intakun iradatukum wa maqasidukum mardatallah wa ma yuqarribukum ilaihi. Jika iradah dan keinginan kalian itu mengharapkan ridha Allah dan apa yang mendekatkan kalian kepada Allah, fa innahu kana subhanahu lirraji'ina ilaihi, maka sesungguhnya adalah Allah itu terhadap orang yang kembali kepadanya, yakni bertobat, fi jami'il awqati, dalam seluruh waktu-waktunya, ghafuran. Ghafuran ini khobarnya kana. Ghafuran artinya Allah itu maha pengampun. Faman alimallaha annahu laisa fi qalbihi illal inabah ilaihi, atau famin ilmillah, bisa juga begitu. Maka di antara ilmu Allah, atau faman alima, kalau faman alima maka barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu annahu laisa fi qalbihi, bahwasanya tidak ada di dalam di hatinya. Ini lebih tepatnya dibaca apa ini? Faman atau famin? Lebih pas sepertinya famin ya. Famin ilmillah, di antara ilmu Allah. Annahu laisa fi qalbihi illal inabah ilaihi wa mahabbati. Jadi Allah itu tahu bahwasanya di dalam dirinya, diri si orang yang memperlakukan orang tuanya tadi, kecuali adalah al-inabah, tobat, kemudian mahabbah, kecintaan kepada Allah. Fa innahu ya'fu anhu, maka dia akan mengampuninya. Wa yaghfir lahu ma, dan mengampuninya ma ya'ridu min shaghairiz dzunub, apa yang dia tampilkan dari dosa-dosa kecil. Bima huwa muqtada at-tabai al-basyariyah, yang itu merupakan hal-hal yang memang dituntut oleh tabiat manusia. Tabiat manusia kadang begitu, menghadapi yang nggak menyenangkan, ada rasa tidak senang, walaupun itu orang tua sendiri. Tapi selama perilakunya baik, banyak bertobat, Allah ampuni itu semua. Baik, ini mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Silakan. Yang terakhir tadi apa saja? Ustazah. Ampun. Ya, yang terakhir yang mana? Baris terakhir. Mimma huwa muqtadat taba'iul basyariyah. Tabai itu dari tabiat basyariyah, kemanusiaan. Tabiat manusia itu kadang ada senang, ada ndak, itu biasa. Apalagi menghadapi orang tua yang uzur, ya, kadang cerewet, ya, kadang ada juga rasa ndak senang, ada juga. Tapi itu dicoba untuk dihilangkan, ya, kalau tidak bisa juga minta ampun pada Allah. Baik, ini mungkin untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, dan Allah mudahkan kita di dalam
berinteraksi dengan orang tua maupun juga guru-guru kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.